Oke, hi everyone. Hari ini kita akan belajar IELTS Academic Writing Task 1 yang berupa diagram. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita akan menyusun tulisan untuk Writing Task 1 yang soalnya berupa diagram. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya dari episode 1 hingga 14. Jadi agar kalian lebih paham untuk memahami materi hari ini, pastikan kalian sudah menonton video-video sebelumnya. Karena waktu yang terbatas, nanti jika ada kosakata yang saya tidak artikan, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jika kalian sudah kesulitan memahami materi ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa memahami kembali materinya. Karena nanti ada tulisan kecil di layar, kalian bisa zoom in, memperbesar layar kalian jika kalian menggunakan handphone, atau kalian juga bisa menggunakan laptop agar lebih mudah untuk mempelajari materi hari ini. Setelah kalian selesai menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa berlatih mandiri untuk Writing Task 1. Oke, seperti yang kalian lihat di sini. Oke, berikut ini adalah contoh soal yang berupa diagram. Seperti yang kalian lihat, di sana ada statement dari soalnya. Jadi statementnya adalah below show the site of an airport now and how it will look after redevelopment next year. Kemudian di bawahnya kalian diminta untuk merangkum informasi dengan memilih dan melaporkan fitur yang paling utama dan membuat perbandingan yang sesuai datanya. Jadi perintahnya, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Kemudian di bawahnya ada gambar. Jadi di sana ada sebuah diagram peta yang menunjukkan perubahan airport dari yang sekarang dan setelah development. Jadi apa itu diagram? Diagram adalah gambar yang menunjukkan langkah-langkah atau urutan suatu kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi diagram ada jenisnya, yaitu man-made processes, seperti bagaimana cara semen dibuat atau bagaimana listrik diproduksi. Jadi yang buatan manusia. Kemudian jenis yang kedua adalah natural processes. Jadi seperti bagaimana siklus air, siklus karbon, efek rumah kaca, atau proses alam yang lainnya. Jadi contoh proses diagram seperti man-made process adalah contohnya seperti yang kalian lihat di layar, seperti hydroelectric dam. Itu dam ini adalah buatan manusia. Jadi ada proses dari awal hingga akhir. Jadi proses diagram menunjukkan langkah-langkah dari awal hingga akhir. Jadi ada stages atau tahapan proses sesuatu. Seperti yang lihat contohnya ada di layar. Di sana ada hydroelectric power station. Jadi ada tahapan dari awal hingga akhir power station yang menggunakan listrik dari air. Untuk yang lain kalian bisa lihat manufacturing instant noodles. Jadi ini adalah proses pembuatan instant noodles dari awal hingga akhir. Ini termasuk proses diagram. Ini adalah contoh saja. Kemudian contoh yang lain untuk proses diagram yang berupa natural processes. Seperti yang kalian lihat ada greenhouse gases trap energy from the sun. Ini adalah contoh natural process diagram. Jadi itu beberapa contoh diagrams. Jadi ada man-made process atau bisa dalam bentuk natural process. Oke, seperti yang kalian lihat bahwa di sini ada contoh structure untuk Writing Task 1. Jadi kalian bisa menggunakan template ini untuk menuliskan Writing Task 1 kalian. Jadi kalian perlu menyusunnya dengan terstruktur. Jadi ada introduction, overview, body paragraph 1, dan body paragraph 2. Oke, yang pertama kita akan membuat introduction. Jadi introduction adalah kalian memparafrasekan pertanyaan dari soalnya. Jadi kalian cukup menulis ulang kata-katanya yang dari soal, tapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Jadi kalian bisa menggunakan sinonim dari kata-kata yang ada di soalnya. Jadi cara untuk membuat introduction, kalian cukup menulis ulang saja soalnya dengan kata-kata yang berbeda, tapi pastikan maknanya sama.
Contohnya, sinonim seperti kata show, kalian bisa menggunakan kata seperti demonstrate, exhibit, display, reveal, indicate, present, depict, illustrate, portray, represent. Jadi kata-kata yang di sana memiliki makna yang sama. Jadi kita akan latihan membuat introduction dari soal ini. Di sini ada statement dari soalnya. The plans below show the size of an airport now and how it will look after redevelopment next year. Jadi ini kalian akan gunakan untuk membuat introduction. Jadi kalian bisa merubah statement ini seperti the diagrams illustrate the current layout of Southwest Airport and the proposed redevelopment planned for next year. Jika kalian lihat, bentuk introduction ini sama dengan kata-kata yang ada di soalnya, tapi memiliki kata-kata yang berbeda. Di sini memiliki makna yang sama, tapi memiliki kata-kata yang berbeda. Show, kalian bisa merubahnya dengan sinonimnya yaitu illustrate. The site of an airport, kalian bisa memparafrasekannya menjadi the current layout of Southwest Airport. Kemudian how it will look after redevelopment next year, kalian bisa merubahnya seperti and the proposed redevelopment planned for next year. Jadi intinya adalah kalian menulis ulang kata-kata yang dari soal dengan kata-kata yang berbeda, tapi pastikan maknanya sama. Lihat contoh lagi untuk introduction. Jadi di sini ada soal yang berupa diagram. Jadi ini berupa natural process diagram yang menunjukkan proses alami sesuatu, yaitu di mana greenhouse gases trap energy from the sun. Jadi sekali lagi untuk introduction, kalian cukup menulis ulang kata-katanya dengan sinonimnya yang ada di soalnya. The following diagram shows how greenhouse gases trap energy from the sun. Untuk introduction-nya kalian bisa menuliskannya seperti the diagram illustrates the process by which greenhouse gases capture energy from the sun. Jadi intinya adalah maknanya sama, tapi kata-katanya kalian rubah dengan menggunakan sinonimnya, atau kan juga bisa merubah posisi kata-katanya. Tapi pastikan grammar kalian benar. Oke, setelah menuliskan introduction, kita lanjut menuliskan overview. Jadi apa itu overview? Overview adalah ringkasan atau gambaran umum terkait data yang disajikan. Untuk menuliskan overview, kalian bisa memulainya dengan frasa seperti overall, atau in general, atau it can be seen that. Lalu bagaimana kalian merangkum diagram yang ada di soalnya? Caranya adalah kalian cukup melihat gambaran umum dari diagram tersebut. Jadi kalian bisa menjelaskan tahapan-tahapan yang ada di sana secara ringkas, atau kalian bisa menjelaskan bagaimana proses sesuatu dari awal hingga akhir, dan kalian bisa menambahkan fitur yang paling mencolok seperti apakah itu natural process atau machine atau yang lainnya. Karena overview adalah ringkasan umum atau gambaran umum, jadi kalian tidak perlu menjelaskan secara detail di bagian overview, karena kalian akan jelaskan di body paragraph 1 dan di body paragraph 2. Jadi kalian tidak perlu menjelaskan secara detail setiap tahapan atau stage dari diagram tersebut, cukup jelaskan secara ringkas, dan kalian juga tidak perlu mencantumkan angka atau detail yang spesifik, karena nanti kalian akan membahasnya di body paragraph 1 dan di body paragraph 2. Oke, sekali lagi, jadi untuk overview kalian tidak perlu menyertakan angka atau detail spesifik, karena nanti akan dibahas di body paragraph 1 dan di body paragraph 2. Oke, sekarang kita akan latihan membuat overview. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat introduction. Jadi introduction adalah kalian memparafrasekan soalnya. Jadi di sini ada soal, kalian bisa lihat. Untuk introduction untuk soal ini, jadi kalian tinggal menulis ulang dengan kata-kata yang berbeda.
tapi maknanya tetap sama. Jadi di sini statement yang ada di soalnya adalah the following diagram shows how greenhouse gases trap energy from the sun. Untuk introduction-nya kalian bisa menuliskannya seperti the diagram illustrates the process by which greenhouse gases capture energy from the sun. Lalu bagaimana kalian menuliskan overview? Jadi setelah menuliskan introduction, kalian lanjut menuliskan overview. Jadi sekali lagi overview adalah ringkasan umum dari diagram tersebut. Jadi kalian cukup jelaskan tentang apa diagram ini, jelaskan secara singkat di overview. Oke, jadi kalian bisa lihat di diagram ini bahwa ada gases yang terperangkap energinya dari matahari. Gas yang menangkap panas dari matahari. Jadi untuk overview ini kalian bisa menuliskannya seperti overall greenhouse gases trap heat in the atmosphere with human activities like burning fossil fuels and deforestation contributing to the increase of these gases. Oke, sekarang kita latihan membuat introduction dan overview dengan soal yang lainnya. Di sini ada sebuah diagram yang menjelaskan tentang hydroelectric dam. Jadi dam ini jadi listrik yang dibuat dari tenaga air. Jadi dari ada tahapan yang di awal hingga akhir, kalian bisa jelaskan secara singkat di overview. Kemudian untuk introduction, kalian cukup menulis ulang kata-kata dari soalnya dengan sinonimnya. Jadi kalian bisa pause video ini selama 5 menit untuk kalian mengerjakan introduction dan overview. Oke, jadi untuk soal ini, untuk introduction, kalian cukup menulis ulang soalnya. Jadi untuk introduction soal ini adalah the diagram illustrates the process of generating electricity using a hydroelectric dam. Kemudian untuk overview, kalian jelaskan secara singkat tentang apa diagram ini. Jadi ringkasan atau gambaran umum dari diagram ini adalah tenaga listrik dari air dengan beberapa tahapan, yaitu dimulai dengan penyimpanan air hingga distribusi tenaga listrik. Jadi untuk overview kalian bisa menuliskannya seperti overall water is used as a renewable energy source to generate electricity in a series of steps, beginning with water storage and ending with power distribution. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang lain untuk latihan introduction dan overview. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada diagram yang menjelaskan tentang Queen Mary Hospital dari 1960 hingga 2000. Jadi ada perubahan dari bangunannya. Untuk introduction, kalian cukup menuliskan ulang soalnya dengan kata-kata yang berbeda, tapi pastikan maknanya tetap sama. Untuk overview, kalian jelaskan secara singkat perubahan dari Queen Mary Hospital ini dari 1960, 1980 hingga tahun 2000. Jadi untuk overview kalian cukup jelaskan secara singkat tanpa membahas secara detail, karena nanti akan dibahas di body paragraph 1 dan di body paragraph 2. Jadi untuk diagram ini, untuk overview kalian bisa membahas apa yang berubah dan apa yang ditambahkan di Queen Mary Hospital. Jadi ringkasan atau gambaran umum dari diagram ini adalah tentang Queen Mary Hospital yang mengalami renovasi. Jadi posisi rumah sakitnya tetap, namun ada gedung-gedung baru seperti Cancer Center, Pharmacy, dan Nursing School. Kemudian tempat parkir mobil dikurangi ukurannya, namun tetap posisinya. Ini adalah gambaran umum tentang renovasi yang ada di Queen Mary Hospital. Kalian tidak perlu menyertakan tahun atau angka, karena nanti akan dijelaskan secara detail di body paragraph 1 dan di body paragraph 2. Oke, jadi untuk introduction untuk soal ini adalah the diagrams illustrate the development of Queen Mary Hospital and its surrounding infrastructure
in 3 different years, 1960, 1980, and 2000. Untuk overview, kalian bisa menuliskan yang seperti overall, Queen Mary Hospital underwent major redevelopment while the hospital itself remained a constant feature throughout the period. New facilities including a cancer center, pharmacy, and nursing school were introduced. Additionally, the car park was reduced in size but remained in place. Jadi cukup jelaskan secara singkat dari diagram tersebut. Oke, jadi sekali lagi untuk overview, kalian cukup bikin ringkasan atau gambaran umum dari diagram. Kalian bisa memilih features yang paling mencolok. Contoh di diagram ini kita memilih perubahan yang paling jelas, yaitu ada gedung-gedung baru yaitu Cancer Center, Pharmacy, dan Nursing School. Kemudian dari 3 timelines, car park masih tetap ada meskipun posisinya dikurangi setengah. Jadi untuk overview diagram, kalian bisa pilih saja dan jelaskan features yang paling mencolok. Intinya untuk diagram, kalian berikan gambaran umum terkait diagram tersebut, tidak perlu secara detail untuk overview-nya. Setelah kalian menuliskan intro dan overview, sekarang kalian lanjut menuliskan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi apa itu body paragraph 1 dan body paragraph 2? Jadi ini paragraph yang terperinci, yang berisi angka yang menjelaskan data dengan secara detail. Jadi paragraph 1 menjelaskan bagian dari data, kemudian bagian yang lainnya kalian bisa lanjutkan di body paragraph yang kedua. Jadi secara singkat, body paragraph 1 adalah first set of key features, trends in the data. Kemudian body paragraph 2 adalah second set of key features, trends. Jadi paragraph 1 dan 2 memberikan rincian data yang terperinci dengan berisi tren-tren utama. Kemudian kalian jelaskan secara detail dengan angka. Kemudian bagaimana kalian menuliskan body paragraph 1 and 2. Jadi kalian identifikasi tren utama. Intinya kalian jelaskan overview yang sudah kalian buat. Jadi jelaskan data dengan perbandingan, kemudian kalian gunakan kosakata yang sesuai, bahasa yang akademik. Kemudian hindari interpretasi subjektif, cukup jelaskan fakta dari datanya saja. Kemudian bagaimana kalian menentukan apa yang kalian tulis di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Oke, lalu bagaimana kalian bisa menuliskan body paragraph 1 dan body paragraph 2? Jadi cara yang paling gampang adalah kalian membaginya. Jadi ada body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jika soalnya disajikan dalam langkah-langkah, jadi ada stages, kalian bisa membagi body paragraph 1 dengan menuliskan langkah-langkah yang awal. Kemudian untuk body paragraph 2, kalian bisa menuliskan langkah-langkah selanjutnya. Contohnya kalau bisa lihat di layar, jadi di layar ada contoh diagram yang menunjukkan tahapan-tahapan dari hydroelectric dam. Jadi di sana ada tahapan awal hingga akhir. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas di bagian awal, kemudian sampai di bagian tengah. Kemudian untuk body paragraph 2 kalian bisa membahas di tahapan-tahapan yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah ketika ada 2-3 periode waktu, kalian bisa membaginya berdasarkan grouping. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas bagian timeline yang awal-awal. Kemudian untuk body paragraph 2 kalian bisa membahas timeline yang setelahnya. Jadi contohnya ada periode waktu dari 1960 hingga 2000. Untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas dari yang awal tahun 1960 hingga 1980. Untuk body paragraph 2 kalian bisa menuliskan atau membahas dari yang tahun 1980 hingga 2000. Contohnya kalian bisa lihat di layar, jadi di sana ada soal diagram yang menunjukkan perubahan dari Queen Mary Hospital dari 1960 hingga 2000.
Untuk body paragraf pertama dengan menuliskan tahun dari 1960 hingga bagian di tahun 1980. Kemudian untuk body paragraf itu kalian bisa lanjut menuliskan 1980 hingga tahun 2000. Jadi kalian bagi berdasarkan timeline-nya. Selain kalian membagi berdasarkan stages, tahapan-tahapan, kemudian kalian juga bisa membaginya berdasarkan timeline. Jadi tergantung soal diagramnya. Oke, selanjutnya untuk diagram yang menunjukkan physical area seperti map, kalian bisa membaginya dengan untuk body paragraph. Yang pertama kalian bisa membahas bagian sebelah kiri atau sebelah atas, kemudian kalian sisanya bahas di body paragraph 2. Jadi misalnya di body paragraph 1 kalian bisa membahas bagian kiri atau bagian atas, kemudian untuk body paragraph 2 kalian bisa membahas bagian kanan atau bagian bawah. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di sini ada contoh Southwest Airport yang ada peta. Jadi untuk kalian bahas ini, kalian bisa membagi berdasarkan bagian dari petanya. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas setengah bagian kiri, kemudian untuk body paragraph 2 kalian bisa membahas setengahnya, jadi sebelah kanan untuk bagian yang body paragraph yang kedua. Jadi sekali lagi untuk map yang menunjukkan physical areas, kalian bisa membagi body paragraph 1 dan body paragraph 2 dengan kalian bagi setengah-setengah. Jadi ini gambaran yang bisa kalian lihat bahwa di body paragraph 1 kalian bahas di bagian kiri dari petanya, kemudian untuk body paragraph 2 kalian bahas di bagian kanan dari petanya. Oke, sekarang kita lihat di diagram untuk soal ini. Jadi di tahun 1960 Rumah Sakit Queen Mary Hospital memiliki bangunan yaitu shopping center, hospital, farmland, car park. Kemudian di tahun 1980 ada cancer center, pharmacy, hospital, nursing school, dan car park. Jadi kalian bisa membahas ini di body paragraph yang pertama. Jadi kalian tuliskan perubahan apa saja dari tahun 1960 hingga 1980 dan apa saja bangunan yang masih tetap, jadi tidak ada perubahan. Oke, jadi kalian bisa menuliskannya seperti between 1960 and 1980 several major changes took place. Jadi dari tahun 1960 hingga 1980 kalian bisa lihat bahwa ada perubahan yang besar. Oke, kemudian kalian bisa lanjut menuliskan seperti ini. The farmland was replaced by a nursing school. Jadi kalau kalian lihat di sini ada farmland di tahun 1960, kemudian diganti dengan nursing school. Kemudian kita lanjut, at the same time the shopping center was removed. Jadi shopping center bangunannya sudah hilang di tahun 1980, and in its place a cancer center along with a pharmacy was constructed. Jadi shopping centernya hilang, digantikan dengan cancer center dan farmasi. Kemudian the hospital itself and car park remained in the same positions. Jadi kalau kalian lihat hospital dan car park posisinya tetap sama. Oke, jadi itu untuk body paragraph 1. Kalian cukup menjelaskan apa saja perubahan yang ada di gedung di tahun 1960 hingga di tahun 1980. Kemudian kalian juga bisa membahas gedung mana yang masih tetap atau tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya kita lanjut di body paragraph 2. Jadi di body paragraph 2 kalian bisa membahas tentang 1980 hingga 2000. Jadi kalian lihat perubahan yang ada di tahun 1960, 1980 hingga di tahun 2000. Oke, contoh penulisannya seperti further developments occurred between 1980 and 2000. While the hospital remained unchanged, the cancer center was expanded into the area previously occupied by the nursing school. Jadi di sini cancer center bangunannya diperbesar hingga di bagian nursing school. Kemudian kita lanjut, the nursing school itself was retained but slightly relocated to fit
the new layout. Jadi nursing school kalian bisa lihat di sini berkurang karena sudah digantikan oleh cancer center. Jadi dia posisinya agak dipindah sedikit. Jadi nursing school tetap ada tapi posisinya berubah. Okay. Additionally, the car park was reduced by half in size. Seperti yang kalian lihat, car park di sini terpotong, dia hanya ada setengah bagian. Jadi itu perubahan yang ada dari 1980 hingga 2000. Oke, jadi kalian bisa screenshot layar ini untuk melihat contoh penulisan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Lagi diagram ini menunjukkan timeline perubahan gedung-gedung di Queen Mary Hospital dari tahun 1960 hingga di tahun 2000. Kemudian untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas berdasarkan timeline yang awal 1960 hingga 1980. Kemudian untuk body paragraph 2 kalian bisa membahas 1980 hingga tahun 2000. Kalian tunjukkan perubahan gedungnya seperti apa, kemudian kalian jelaskan perubahan gedung dari tahun ke tahun, kemudian jika ada perubahan kalian jelaskan, jika tidak ada perubahan kalian juga bisa jelaskan. Sekarang kalian latihan soal diagram, jadi ada body paragraph 1 dan body paragraph 2 yang perlu kalian isi berdasarkan soal ini. Jadi di sini ada diagram yang menunjukkan hydroelectric dam. Jadi untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 kalian bisa membahas berdasarkan stages. Di sini diagramnya menunjukkan tahapan-tahapan dari awal hingga akhir. Jadi kalian bisa menuliskannya dengan body paragraph 1, yaitu tahapan-tahapan awal, dan di body paragraph 2 kalian bisa lanjutkan tahapan-tahapan yang selanjutnya. Jadi untuk ini kalian bisa mengerjakannya selama 15 menit. Jadi kalian bisa pause videonya dan kalian nanti akan saya tunjukkan contoh sampel writing untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Ini adalah contoh penulisan untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Jadi seperti yang kalian lihat, body paragraph 1 kalian bahas langkah-langkah atau tahapan-tahapan di bagian-bagian awal. Jadi dari reservoir. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bahas stages yang di awal-awal. Kemudian untuk body paragraph 2 kalian tinggal lanjutkan tahapan-tahapan yang selanjutnya. Jadi untuk body paragraph 2 ini dibahas dari terpin hingga ke stage yang paling akhir. Jadi sekali lagi untuk memudahkan kalian menulis dengan struktur, kalian bisa membaginya dengan introduction, overview, dan di sini ada body paragraph 1 dan body paragraph 2. Untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 kalian bisa membaginya untuk penulisannya. Jadi sekali lagi untuk body paragraph 1 kalian bahas stages di awal-awal. Di sini adalah dari reservoir sampai penstock. Kemudian untuk body paragraph 2 kalian bahas di tahapan-tahapan yang selanjutnya. Jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat contoh penulisan untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Dalam IELTS writing, kalian tidak boleh mengulang satu kata dan kalian memakainya berulang-ulang. Jadi jika kalian menggunakan kata decline, untuk kata-kata selanjutnya kalian bisa menggunakan sinonim dari kata decline tersebut, seperti decrease, drop, fall, downward trend, atau yang lainnya. Kemudian untuk kata increase, jadi kalian bisa menggunakan sinonimnya seperti rise, growth, surge, atau yang lainnya. Jadi sekali lagi, kalian harus membuat perbandingan data antar kategori atau antara periode waktu dengan menggunakan linking words yang sesuai. Di linking words seperti compare to, whereas, in contrast, however, atau yang lainnya. Kalian tidak hanya mendeskripsikan angka saja, tapi kalian juga perlu membuat perbandingan antar kategori. Jadi untuk materi linking words ini kalian bisa tonton di episode 11. Saya sudah pernah membahas tentang kosakata untuk perbandingan. Kalian bisa menonton video di episode 11 yang membahas tentang linking words. Selanjutnya perlu kalian ingat bahwa di writing task 1 kalian tidak boleh mencantumkan opini kalian.
Jadi penilaian subjektif kalian tidak boleh cantumkan di writing task 1 kalian. Jadi cukup jelaskan fakta dari datanya saja tanpa menambahkan opini. Oke, jadi kita sudah belajar introduction, overview, body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi kalian bisa lihat di layar, jadi itu untuk sampel writing task 1 yang lengkap. Jadi ini melebihi 150 kata, jadi sudah memenuhi task achievement. Jadi kalian perlu menyusun tulisan kalian dengan terstruktur dan jelas agar mudah dibaca. Caranya adalah kalian menuliskannya dengan intro atau pengantar, overview, ringkasan atau gambaran umum, kemudian kalian kasih detail pendukung. Jadi angkanya kalian jelaskan di body paragraf yang ke-1 dan yang kedua. Jadi kalian bisa menggunakan template ini untuk IELTS Academic Writing Task 1. Jadi kalian bisa pause bagian ini dan melihat sampel writing task 1 yang sudah terstruktur. Jadi sudah ada intro, overview, body 1 and 2. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar bagaimana menyusun dan menyajikan data untuk academic writing task 1. Jadi dalam penulisan academic writing task 1, kalian harus mulai dengan intro. Jadi untuk introduction, kalian hanya perlu memparafrasekan kalimat yang ada di pertanyaannya. Jadi cara memparafrasekan adalah kalian bisa menggunakan sinonim. Dan pastikan jika kalimatnya dia disajikan dalam bentuk active voice, jadi kalimat yang aktif, maka sajikan kalimatnya dalam bentuk kalimat yang aktif. Kemudian setelah selesai menuliskan intro, kalian lanjut menuliskan overview atau ringkasan atau gambaran umum dari datanya. Jadi untuk overview kalian fokus ke features atau trend yang mencolok dari datanya. Jadi kalian bikin perbandingan. Jadi untuk overview kalian tidak mencantumkan angka atau detail pendukungnya, karena nanti akan dibahas di body paragraph yang pertama dan body paragraph yang kedua. Oke, setelah kalian menuliskan overview, kalian lanjut menuliskan body paragraph yang pertama dan body paragraph yang kedua. Jadi kalian menjelaskan detail pendukungnya, jadi kalian jabarkan datanya secara rinci dengan angka dan tahun di body paragraph yang ke-1 dan body paragraph yang kedua. Jadi kalian bisa latihan mandiri untuk IELTS Academic Writing Task 1 dengan kalian mengakses link berikut ini. Di website ini ada soal-soal untuk IELTS Academic Writing Task 1. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.